Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, momentum Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang dijadikan sebagai penyempurnaan dengan saling memaafkan antar sesama untuk melebur dosa-dosa yang telah diperbuat, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab pernah mengatakan bahwa Hari Raya Idul Fitri bukan bagi orang yang memakai pakaian baru, namun bagi orang-orang yang semakin bertambah dalam ketaatannya. Dan Hari Raya Idul Fitri tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang bagus pakaian atau kendaraannya, namun Hari Raya Idul Fitri diperuntukkan bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Namun perlu kita ketahui bahwa ada beberapa golongan orang yang tidak mendapat ampunan di Hari Raya Idul Fitri meskipun membaca istighfar ribuan kali. Lalu siapakah golongan orang tersebut? Tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, seseorang yang apabila Ramadan telah selesai namun ia belum juga berhasil memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Dan barang siapa yang telah melewati bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia berarti termasuk orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ada 3 golongan orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan amal ibadahnya di bulan Ramadan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama. Lalu siapa sajakah golongan orang tersebut? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Salah satu dosa yang sangat besar dan termasuk maksiat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Maka pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada hambanya agar setelah berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Karena sesungguhnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada pada ridho kedua orang tua kita. Sehingga sebesar dan sebanyak apapun balasan yang kita lakukan, maka seorang anak tidak akan pernah sanggup membalas jasa kedua orang tuanya, bahkan meskipun ia pertaruhkan nyawanya. Sebagaimana pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahunya terdapat bekas luka karena menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah
yang mana ibunya menginginkan berangkat haji sebelum meninggal dunia. Kemudian pemuda itu pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah perbuatanku ini bisa membalas semua jasa ibuku kepadaku?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Wahai anak muda, sesungguhnya kamu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuamu. Namun perlu kamu ketahui bahwa untuk membalas semua jasa ibumu, kamu tidak akan pernah sanggup, bahkan meskipun membalas sebagian dari jasa ibumu." Maka oleh sebab itu, dalam momen lebaran ini, jadikanlah momentum untuk memohon maaf kepada kedua orang tua kita, agar kita tidak termasuk orang yang merugi, yang tidak mendapatkan ampunan di hari raya Idul Fitri. Kemudian golongan yang kedua, yaitu istri durhaka kepada suaminya. Sebagaimana dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri, tiba-tiba Rasulullah berhenti pada tangga yang pertama dan beliau berkata, "Amin ya Allah ya Rabbal Alamin." Kemudian ketika beliau naik ke tangga yang kedua, beliau juga berkata, "Amin ya Allah ya Rabbal Alamin." Dan begitu juga pada tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Lalu setelah beliau selesai khutbah Idul Fitri, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali?" Kemudian Rasul pun menjawab bahwa ketika aku berada pada tangga yang pertama, datanglah malaikat Jibril alaihi salam dan berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah dan ampunan dosanya seseorang yang sampai saat ini ia masih durhaka kepada orang tuanya." Lalu aku pun mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian pada tangga yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam pun berdoa kembali, "Ya Rabbi, janganlah engkau terima amal ibadahnya dan janganlah engkau ampuni semua dosanya seorang istri yang hingga hari raya ini ia masih durhaka dan tidak patuh kepada suaminya." Dan Rasulullah pun mengaminkan doa tersebut. Lalu ketika Rasulullah naik pada tangga yang ketiga, malaikat Jibril pun berdoa kembali, "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah puasa hambamu di bulan Ramadan ini apabila ia hingga saat ini masih bermusuhan dengan sesama makhluk dan masih saling memutuskan tali silaturahmi antar saudara muslim." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengaminkan doa tersebut. Maka dari uraian hadis ini dapat kita pahami bahwa ada 3 golongan orang yang tidak akan mendapat ampunan pada hari raya Idul Fitri, dan diantaranya yaitu seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Maka pada momentum lebaran ini, jadikanlah sebagai momen untuk saling memaafkan antara suami istri, agar semua dosa-dosa kita yang berkaitan dengan hak adami semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari raya Idul Fitri ini. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi dan saling bermusuhan hingga hari raya Idul Fitri. Karena bermusuhan dengan sesama saudara muslim, saudara kandung ataupun dengan tetangga, itu merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau seseorang memutuskan tali silaturahmi dan memendam amarah hingga sampai pada hari raya Idul Fitri dan tidak segera menyambungkan tali silaturahim serta saling bermaaf-maafan, maka golongan orang yang seperti ini termasuk orang yang rugi dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari raya Idul Fitri ini.
Bahkan meskipun selama bulan Ramadan ia berpuasa, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, serta memperbanyak beristighfar, dan bahkan melakukan berbagai amal baik yang tidak terhingga, namun semuanya tidak akan diterima dan merugi di akhirat kelak. Maka pada momentum Hari Raya Idul Fitri ini, jadikanlah sebagai momen untuk saling memaafkan secara lahir dan batin dan menyambung tali silaturahmi. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, semoga pada momentum Lebaran tahun ini kita semua bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.